Shalom teman-teman. Pada pagi hari sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita bersatu dulu. Satu doa dimulai. Satu doa selesai. Mari teman-teman kami ajak berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Mari teman-teman kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan dari KMM 78, Aku Bersukacita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Ya teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan Yesus, bersyukur pada pagi hari ini kami masih berkumpul dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah PT kami supaya bisa menjadi berkat untuk kami dan juga banyak orang di sekitar kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita membaca bacaan Mazmur dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kami berdua akan membacakan ayat yang ganjil, adik-adik di rumah bisa membacakan ayat yang genap. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sakakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan dari KMM 81, Alangkah Baik dan Indahnya, bait 1 dan 2. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, dia bersama-sama hidup rukun dalam Tuhan, bagai urapan minyak turun di kepala Harun. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, dia bersama-sama bersaudara dalam Tuhan, bagai embun yang turun membasahi gunung Sion. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya.
pagi adik-adik teruna, Shalom. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan agar mendapat bimbingan dari Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami bersama adik-adik teruna pada pagi ini bersama-sama ingin mempelajari sebagian dari firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami semua dapat memahami dan melakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat berguna bagi sesama kami dan terlebih memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dan pakailah hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman Tuhan pada adik-adik teruna-Mu ini dengan baik dan benar. Berkatilah adik-adik teruna ini sehingga mampu mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Sudah disiapkan? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Demikian firman-Nya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang kusta yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk saja di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan
raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut kita melakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai yang tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam adik-adik teruna, apa kabar?
Semoga semua sehat dan berbahagia, sehingga bisa mengikuti ibadah daring hari ini. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi ini diberi judul Berani Mengambil Keputusan. Berani mengambil keputusan. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semua orang setiap hari, setiap saat harus mengambil keputusan. Baik untuk keputusan jangka pendek maupun keputusan jangka panjang. Keputusan jangka pendek contohnya apa? Yaitu misalnya kita mau pakai baju apa? Pakai baju yang mana, warna apa? Kemudian kita akan makan apa hari ini? Kita akan kerjakan tugas sekarang atau nanti, ya. Kita akan pergi atau tidak. Itu adalah keputusan jangka pendek. Tapi kita harus mengambil keputusan, ya. Lalu keputusan jangka panjang, contohnya, misalnya kita akan sekolah di mana ya besok? Cita-cita apa yang harus saya atau adik-adik raih? Karir dulu atau kerja apa besok kita setelah kita selesai sekolah? Nah, itu adalah keputusan. Jadi semua orang, baik itu dewasa, remaja, anak-anak maupun orang tua, semuanya pasti setiap hari diperhadapkan dengan yang namanya mengambil keputusan. Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan kita belajar dari 4 orang kusta itu. Dalam bacaan tadi ada 4 orang Samaria yang menderita sakit kusta. Nah, penyakit kusta pada saat itu dianggap orang itu mendapat kutukan, najis, maka harus diasingkan. Ya, sudah sakit, diasingkan, tidak boleh berjumpa atau berada di tengah-tengah masyarakat umum. Ya. Bagaimana mereka itu mengalami keadaan buruk itu? Ya, buruk memang sudah sakit, dikucilkan. Tapi dia berpikir dan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Dia tidak menaruh sakit hati pada orang-orang di sekitarnya yang memperlakukan mereka. Mengapa bisa demikian? Karena keempat orang sakit kusta tadi, mereka memiliki harapan untuk hidup. Memiliki harapan untuk hidup. Jadi di sini ada 3 kondisi keimanan mereka. Kalau kita lihat, yang pertama adalah hati yang berpengharapan. Meskipun hidupnya itu dikelilingi penderitaan, sakit, dikucilkan, kelaparan, hati mereka masih punya harapan untuk hidup. Jadi mereka tidak pasrah dengan nasib. Memang sakit, kemudian dikucilkan, dan di daerah itu ada kelaparan. Mereka masih punya harapan untuk hidup. Jadi ada semangat hidup. Hal itulah yang berasal dari hati yang percaya akan pertolongan Tuhan. Jadi keempat orang itu mempunyai hati dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Adik-adik teruna yang saat ini adalah juga mengalami suatu penderitaan, ya, walaupun tidak sama dengan orang kusta itu. Apa penderitaan adik yang dialami saat ini? Yaitu harus belajar dengan daring. Benar enggak?
Ya, membosankan toh, sudah hampir 1 tahun lebih bahkan belajar secara daring. Bahkan harus menerapkan 3M. Ya. Kemana-mana kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sehingga untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman saja itu rasanya tidak mungkin. Ya, itulah yang juga merupakan penderitaan. Agar tidak terpapar COVID, kita memang harus mengikuti anjuran seperti itu, protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Tapi saya harapkan adik-adik juga tidak pasrah. Apakah nanti selamanya tidak? Ya. Berharaplah bahwa keadaan ini segera berakhir dan bisa sekolah tatap muka lagi, kita bisa bertemu teman-teman, ya. Dan banyak hal yang kita bisa beribadah di gereja, ya. Kita bisa ya lebih enaklah tatap muka. Saya percaya bahwa adik-adik ini jenuh juga ibadah secara daring. Ya, itu juga tidak begitu menyenangkan, rasanya bosan. Ya. Tapi berharaplah bahwa keadaan ini segera berakhir dan kita bisa sekolah lagi, bisa bertatap muka dengan teman-teman. Kita berdoa saja pada Tuhan agar usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi COVID ini berhasil. Ya. Jadi karena kita berpengharapan, ya kita harus lakukan juga permohonan pada Tuhan, berdoa. Berdoa, adik pernah enggak berdoa? Supaya Tuhan pakai orang-orang di pemerintahan ini usahanya untuk mengatasi COVID ini mendapat hikmat dari Tuhan sehingga bisa berhasil. Ya. Usahanya apa? Banyak sekali. Dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan ini PPKM, dan yang paling nyata sekarang adalah vaksin. Ya. Masyarakat Indonesia diharapkan semuanya nanti divaksin. Tujuannya supaya kita tetap bisa melanjutkan hidup dan kita tidak terpapar oleh virus COVID-19. Nah, itu jadi adik-adik juga harus ikut berdoa di rumah. Lalu yang kedua, dari keimanan keempat orang kusta tadi, yaitu adanya kesatuan hati. Kesatuan hati keempatnya memampukan mereka untuk mempertimbangkan sesuatu dengan baik dan bersama-sama mengambil keputusan yang besar demi bertahan hidup dari bahaya kelaparan. Tadi sudah dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa keempat orang kusta itu berembuk sama rekannya. Ini ada kelaparan, kita di luar gerbang kota. Kalau kita tetap di sini saja, bagaimana keadaannya? Ya akan mati kelaparan secara pelan-pelan. Tapi keempat orang kusta itu berunding, baiklah kita masuk saja ke kota. Tapi di kota juga ada kelaparan. Lalu bagaimana? Yang ada kemungkinan bisa mendapat makanan adalah di daerah musuh. Lalu mereka berunding lagi. Baiklah, kita ambil sekarang untuk keputusan. Kita menyeberang ke kemah orang-orang Aram, ke prajurit Aram. Karena di sana pasti banyak makanan. Lalu apakah yang mereka pikirkan sehingga berani ke sana? Dia mengatakan, kalau kita nanti sampai di sana
dibiarkan hidup, ya kita hidup. Kalau kita dibunuh, ya kita mati. Tapi dengan keadaan seperti itu, sudah ada usahanya. Memang kemungkinan hidup itu hanya 50%, ya, karena probabilitas 50% mati, 50% hidup, ya, dibunuh atau dibiarkan hidup. Nah, karena masih ada 50% kemungkinan hidup itu, maka dia mengambil keputusan, marilah kita masuk saja ke perkemahan orang Aram. Ya. Lalu berangkatnya, mengapa mereka tidak siang-siang? Ya, mereka memilih waktu supaya kalau kita berangkat itu tidak ketahuan, ya, maka berangkatlah mereka pada senja hari, ya, pada waktu senja mereka berangkat. Jadi dengan kemungkinan hidup 50% itu mereka bertindak, ya, bersama-sama, ada kesatuan hati, mereka berunding lalu bertindak. Jadi itulah yang dilakukan orang-orang kusta dari Samaria tadi. Adik-adik harus punya tekad dan keinginan yang kuat untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Karena penderitaanmu itu, ya, supaya bisa berkomunikasi dengan teman, coba di WA teman-temanmu. Jika kau menemukan metode yang menyenangkan dan kreatif dalam belajar, di WA temannya. Ini loh saya menemukan cara belajar yang baik. Kita bisa mendapatkan penyelesaian soal itu, misalnya yang paling sulit matematika, rumusnya yang termudah ini, di WA temannya supaya mereka juga bisa senang mendapatkan pertolongan. Lalu keimanan yang ketiga dari keempat orang kusta tadi, yaitu adanya kasih. Keempat orang kusta itu tidak menaruh dendam atau kemarahan dan keegoisan, kepahitan terhadap penduduk Samaria yang mengasingkan. Dia, keempat orang itu sama sekali tidak dendam, walaupun mereka diperlakukan semena-mena, sudah sakit, diasingkan, ya, mereka itu egois. Sebetulnya dalam hati mesti kalau dia tidak sadar juga mengalami sakit hati, kepahitan. Tapi keempat orang kusta itu tidak merasakan hal itu. Itu dibuang jauh-jauh dari hati mereka. Mereka justru mengasihi orang-orang Samaria yang sama-sama kelaparan di kota. Ya. Dalam ayat 9 tadi, coba kita lihat, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari yang baik, tetapi kita tinggal diam saja. Nah, jadi mereka merasa bahwa ini hari bahagia, ini hari sukacita berkat Tuhan, maka harus kita sampaikan. Ya. Mengapa mereka bisa mendapatkan seperti itu? Karena Tuhan menolong. Bagaimana cara Tuhan menolong? Yaitu kan Tuhan memperdengarkan bunyi-bunyian dari kereta, dari derap langkah tentara-tentara, sehingga orang-orang Aram itu mendengar seakan-akan, ya, mereka itu akan dikepung tentara yang jumlahnya besar. Ya, terdengar dari bunyi kereta yang banyak, ya, langkah orang lari dan berbaris, maka mereka ketakutan sehingga meninggalkan kemahnya dan barang-barang yang ada mereka lempar-lempar saja karena mereka ketakutan. Mereka
berlari mencari perlindungan supaya mereka tidak dibunuh, ya. Karena dikiranya orang-orang Israel mendapat bantuan dari raja-raja yang lain, ya, seperti raja orang Het, Misraim tadi dikatakan demikian. Itu cara Tuhan menolong, sehingga karena mereka ketakutan lari, maka kemahnya kosong, sehingga orang-orang Kosta itu datang, lu kok kosong? Ya, dia karena banyak makanan dan dalam kondisi perut lapar, mereka makan sekenyangnya. Setelah makan, mereka mengambil, menjarah barang-barang yang bisa dibawa, disembunyikan. Lalu balik lagi, ngambil lagi di kemah yang lain. Karena kemahnya itu semuanya kosong. Sehingga demikian dia mengambil. Setelah dia mengambil beberapa jaran, mereka ingat saudara-saudaranya orang Samaria yang di kota. Kita ini sudah mendapat berkat Tuhan, ini hari yang baik, maka kita harus memberikan pada berita ini kepada saudara-saudara kita yang di kota. Nah, maka untuk itu mari kita pergi ke pintu gerbang untuk memberitahukan hal ini. Sebagai orang yang tetap mengharapkan dan mengandalkan pertolongan dari Tuhan, mereka hatinya itu dikuasai kasih. Mereka tidak egois. Mereka diingatkan apabila menikmati berkat atau kebaikan Tuhan, harus membaginya kepada sesamanya. Ya, samanya dia apa? Orang Samaria yang lain yang masih menderita kelaparan. Ya, dia sudah mendapat makanan, maka dia memberitahukan bahwa di sana kita bisa mengambil makanan dan barang-barang yang lain. Demikian juga untuk adik-adik teruna, belajarlah bersyukur atas segala yang dimiliki. Jangan mengeluh. Beritahu teman-temanmu, bantu teman-teman yang membutuhkan selagi kamu bisa. Misal mengerjakan tugas sekolah, kemudian ya info-info yang penting itu dibagikan kepada temannya. Ya. Keberhasilan dalam hidup tidak datang begitu saja, ya. Tapi kita perlu memperjuangkannya. Ya, kita tidak cukup hanya berdoa dan memohon pengasihan dari Tuhan. Ya. Tuhan tanpa kita meminta pasti menolong. Ya. Jadi janganlah adik-adik hanya berdiam diri menunggu mukjizat terjadi. Bertindaklah seperti orang-orang Kosta tadi. Walaupun kemungkinan hidup hanya 50%, dia tetap bertindak. Akhirnya apa? Tuhan menolong dengan cara Tuhan yang kita tidak tahu. Demikian juga adik-adik, kalau kalian itu mendapat kesulitan, ada harapan, berdoa, kemudian bertindaklah. Jangan hanya berdoa saja, ya, bertindak. Ya, mungkin berunding dengan teman-teman. Ya. Jadi adik-adik harus berjuang. Ya. Dalam perjuangan adik-adik itu karena disertai dengan pengharapan pertolongan dari Tuhan, jangan khawatir, Tuhan pasti menolong. Jadi lakukan tindakan yang baik. Segala sesuatu harus terprogram dan terstruktur. Jadi segala yang akan kalian kerjakan itu harus terprogram dulu, ya. Jadi tidak asal-asalan dalam menjalani masa pendidikan ini secara daring, mengerjakan tugas dari sekolah maupun tugas-tugas dari orang tua ataupun tugas pelayanan di gereja, ya. Jangan asal-asalan. Perhatikan, ya, atau kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi mengerjakan dengan baik itu adalah kuncinya untuk
keberhasilan. Kalau kita mengerjakan sesuatu itu asal-asalan, maka Tuhan tidak akan menolongnya. Ingatlah hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Keputusan misalnya saya akan melayani, saya akan pergi kemana, itu keputusan. Ya. Saya harus bagaimana cita-cita dan bagaimana kalau yang nanti bekerja mengambil keputusan apa yang penting. Itu sangat penting, itu harus dalam keadaan yang terprogram. Karena keputusan hari ini yang ambil adik menentukan perjalanan hidupmu ke depan. Jadi keputusan hari ini menentukan perjalanan hidupmu ke depan. Keberhasilan atau kegagalan bukan ditentukan oleh keluarga atau teman, tapi oleh Tuhan dan dirimu sendiri. Kalau mau berhasil, ya tidak ikut-ikutan teman, tapi boleh kamu melihat teman-teman yang berhasil itu bagaimana dia bisa berhasil, boleh. Tapi keberhasilanmu untuk dirimu sendiri itu adalah ditentukan oleh Tuhan dan dirimu sendiri. Bagaimana usahamu? Maka hendaklah adik-adik berani mengambil keputusan yang benar dan baik. Jadi ambillah keputusan yang benar dan baik. Sebelum memutuskan, kita berdoa dulu. Selalu sertakan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dan janganlah saat marah adik mengambil keputusan. Karena itu akan 99% akan salah keputusanmu. Kalau mengambilnya saat marah. Jadi kalau marah, ya kita berhenti sejenak, rileks sejenak. Ya, kemarahannya reda, baru kita memutuskan. Jangan sekali-kali mengambil keputusan, apalagi itu keputusan penting dalam keadaan marah. Ya. Karena pasti salah dan nanti akan menyesal. Hendaklah berani mengambil keputusan yang benar dan baik. Berpikirlah dulu sebelum keputusan engkau tentukan. Ya, berpikir dulu, berdoa dulu, baru kita memutuskan segala sesuatu. Oh, aku mau pelayanan. Ya, pelayanan yang benar, tidak asal-asalan. Saya mau menjadi murid atau sekolah supaya nanti kita bisa lolos tes berdasarkan prestasi, ya belajar. Itu tidak datang begitu saja, kita harus belajar. Belajar sedikit demi sedikit, nanti akhirnya ya benar, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Ya, itulah adik-adik untuk pembahasan firman pada pagi hari ini. Jadi beranilah adik-adik mengambil keputusan yang baik dan benar. Pikirlah dahulu sebelum engkau memutuskan. Jadi keputusan hari ini akan menentukan perjalananmu hari depan. Amin. Mari teman-teman untuk merespon ibadah atau khotbah yang telah kita dengar pada pagi hari ini, kita menaikkan satu pujian dari KMM 109, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Raja semesta. Ya, marilah kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu pada kami. Ya Bapa, firman-Mu tidak hanya untuk adik-adik teruna saja, tapi saya juga merasa mendapat teguran dari firman-Mu ini. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang terus berkata-kata pada adik-adik teruna ini untuk menguatkan imannya dan meneguhkan sehingga para teruna ini bisa mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Kami menyadari bahwa keputusan yang Engkau sertai maka akan menjadikan kebaikan dalam hidup kami di masa depan. Bapa, tolonglah para terunamu ini, bimbinglah dalam setiap kegiatan belajar, pelayanan, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berguna bagi sesama dan bisa memuliakan nama-Mu. Taruhlah rasa kasih, hormat, dan taat pada orang tua dan pada Tuhan. Berkati studinya, orang tuanya, proteksi kesehatannya. Kami berdoa untuk Gereja Philadelphia, Ibu Pendeta dan keluarga, majelis penatua, berkati juga bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa Indonesia ini, taruhlah hikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa dengan benar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikasihkan kepada orang tua kalian, lalu dititipkan ke kantor gereja, ataupun bisa ditransfer melalui rekening bank gereja kita. Teman-teman, mari kita menyanyi dari KMM 92, kita menaburkan biji kebenaran, bait 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang.
Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Teman-teman, kami ajak berdiri untuk berdoa persembahan. Mari satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, tolong Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan juga bisa berguna bagimu, berguna bagi gereja Bait Allah ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Ya teman-teman, sebelum kita kembali ke ibadah aktual kita menyanyikan lagu dari KMM 77, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang taman mengempat yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berseri, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, daripada kau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Adik-adik, firman Tuhan telah kamu terima pada hari ini. Lakukanlah dalam hidupmu sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, serta kepersekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.